Selamat pagi semuanya. Hari Rabu ya di sana ya. Di sini gue masih hari Selasa nih. Hari ketiga dalam minggu ini dan ini pas banget sama materi yang bakal gue sampein. Jadi ngomongin ketiga nih, kalau lo ingat hari Senin kemarin kita bahas initiation ya dalam sebuah project management. Itu artinya gimana cara mulai sebuah project gitu ya. Mungkin program juga atau rencana lo gitu ya. Terus kemarin gue nggak bikin yang planning, kenapa? Sebagai yang tahap kedua, karena itu udah gue bikin minggu lalu, ya. Dan tenang aja, di video yang initiation itu, di deskripsinya gue udah cantumin link tentang planningnya ya. Jadi lu bisa lihat di situ. Nah, baik lagi ke hari ketiga ini, gue bakal bahas fase ketiga setelah initiation, planning. Nah, ini yang ngeri sedep ya bahasanya ya, execution. Jadi biasanya kita berani ngerencanain, ya, punya ngide gitu ya. Tapi pas begitu mau eksekusi apa enggak tuh ragu biasanya kan. Gue paham, karena kadang mungkin ya bisa dibilang nggak cuman sekali ya, beberapa kali. Nggak gue doang, mungkin lo juga ngerasain. Kadang yang direncanain beda sama realitinya. Pernah nggak kayak gitu? Ya, gue sih sering ya gitu ya. Dan sekarang pertanyaannya gimana caranya? Walaupun beda, tetap bisa eksekusi plannya dengan baik. Oke, kita mulai ya. Di bagian tengah ini, gue akan cerita 2 poin ya, bisa dibilang 2 teorinya. Gimana caranya tentang mengeksekusi dengan smooth apapun situasinya. Yang pertama, ngomongin perbedaan, apalagi kalau lo kerjanya dalam tim, ya harus dikomunikasiin dong sama temen lo, sama tim lo ya. Biar sama-sama paham. Apa yang dikomunikasiin? Ya secara smart lagi, gue nggak akan bosan bilang tentang smart ya. Jadi secara spesifik, alasannya dulu, perubahannya terukur apa enggak gitu loh ya, waktunya gimana gitu loh. 5W satuannya juga dicek, yang berubahnya di bagian apa gitu ya, apa, siapa, kapan, di mana. Dan sekali lagi, ini reasonnya harus dapat banget, karena kalau reasonnya udah dapat, oke, perubahannya kayak gini ya nggak masalah. Lalu yang kedua, setelah semuanya paham, harus siap-siap dengan adjustment ya, dengan penyesuaian. Karena ya namanya berubah, harus semuanya disesuaikan, resource-nya ya, mungkin timnya, mungkin timeline-nya gitu ya. Jadi to wrap up 2 poin nih ya, dikomunikasikan biar paham. Yang kedua adjustment ya kan. Nah, kita masuk di bagian analisisnya nih. Gue kasih contoh. Di sini gue kuliah udah hampir 4 semester ya, dan nggak ada satupun, maksud gue semua profesor itu menyediakan office hours. Office hours itu kayak lu punya kelas yang ketemu sama profesor online atau offline, tapi mereka menyediakan waktu untuk ngobrol di luar waktu itu. Kira-kira seperti itu. Ya janjian dulu, bikin appointment dulu, bisa online atau datang ke kantornya. Buat apa? Ya tadi bisa komunikasiin kalau ada perubahan-perubahan yang diperlukan. Kira-kira seperti itu. Nggak cuma menyediakan itu, kalau ada perubahan jadwal, materi, dan yang lainnya, mereka pasti banget menyampaikan perubahannya dan ngasih step by step penyesuaiannya. Itu yang bikin studennya semuanya nyaman buat belajar, gitu ya. Kebayang nggak gitu? Jadi pembelajaran dengan situasi apapun, ya, mau perubahannya karena sekali lagi tadi mungkin ada materinya yang perlu ditambah, atau misalnya bahan-bahannya, referensinya gitu ya, ada perbedaan, atau external factor kayak misalnya cuaca tiba-tiba nggak bagus gitu ya, profesor ada conference dan yang lainnya, studentnya juga gitu. Itu semuanya aman, pembelajarannya sampai ke tahap akhir, kira-kira seperti itu. To wrap up, kalau eksekusi sesuatu plan ya, project, program ya, lu sendiri atau sama tim ya, sama teman, dan di situasi apapun, kunci 2 hal. Komunikasiin ya dengan orang yang nemenin lu. Yang kedua, bikin adjustment sesuai yang kita perlukan. Jadi gue pikir kalau 2 itu dipegang, harusnya tetap aman eksekusi itu. Oke ya, jadi tetap berani buat eksekusi, jangan takut ya, pegang 2 tadi. Oke, itu dulu dari gue ya.